dulu. Alhamdulillah, kabar yang sangat baik hari ini. Lab ini adalah sebuah volunteer biasa. Kalau perbedaan selanjutnya yaitu dari segi fleksibilitas. Mengoperasikan Microsoft Office dan juga cakap dalam mengumpulkan dan pengarsipan data sesuai dengan tugas dari divisinya. Para calon muda 2025. Kemudian yang terakhir ada Jabe yang dimana mereka berfokus untuk publikasi jurnal. Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun Sobat Lab berada. Kembali lagi di podcast Studio Akuntansi, dimana kita akan bahas segala hal seputar dunia perkuliahan. Sebelum menyelam lebih jauh, perkenalkan aku Tari dan aku Yayu yang akan menemani Sobat Lab dalam beberapa menit ke depan nih. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan tema Insight Asisten Laboratorium Akuntansi mengupas tuntas seluk-beluk organisasi. Tentunya kita tidak akan berbincang sendiri nih. Kita sudah kedatangan tamu spesial kita yaitu Kak Nazril selaku Ketua Umum Asisten Laboratorium Akuntansi periode 2025 dan juga Kak Intan selaku perwakilan dari Data Bisnis periode 2025. Selamat datang Kak Nazril dan juga Kak Intan di podcast Studio Akuntansi ini. Sebelumnya gimana nih kabarnya dari kakak-kakak berdua? Mungkin bisa disebutin dari Kak Intan dulu. Alhamdulillah, kabar yang sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Lalu gimana nih kabarnya dari Kak Nazril? Saya alhamdulillah sangat baik juga. Oke, nah pepatah mengatakan tak kenal maka harus kenalan dong. Oleh karena itu Kak Nazril dan juga Kak Intan boleh kenalan. Mungkin Kak Nazril terlebih dahulu nih. Oke, izin berkenalan secara singkat aja ya. Kalau terlalu panjang nanti terlalu sayang juga. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nazril Wilham. Saya mahasiswa dari Departemen Akuntansi angkatan 2024. Di Asisten Laboratorium Akuntansi ini saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025. Oke, selanjutnya boleh dikenalin nih Kak Intan ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlaini, bisa dipanggil Intan, dari Departemen Akuntansi Angkatan 2024 selaku perwakilan Divisi Data Bisnis. Oke. Wah, salam kenal Kak Nazril dan juga Kak Intan. Keren sekali ya kakak-kakak ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Studio Akuntansi. Bener banget nih. Jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat cocok untuk dikepoin sampai habis nih teman-teman. Di sini kita akan berbincang lebih dalam mengenai apa sih Laboratorium Akuntansi FEB UM tuh, dan yang pastinya topik ini bakal bermanfaat bagi sobat lab akuntansi nih. Oke, langsung aja nih ya kita mulai. Jadi Kak Nazril, kita mulai pembicaraan ini. Bisa diceritakan nggak sih ini apa sih asisten laboratorium itu dan gimana sih gambarannya? Nah, sebagai pengurus dari Asisten Laboratorium Akuntansi ini, kita ini bertugas untuk membantu kegiatan yang diadakan oleh Departemen Akuntansi, Kak. Kegiatannya itu sangat banyak, Kak. Mulai dari seminar, bahkan yang terbaru ini, Departemen Akuntansi ini sedang melakukan kegiatan akreditasi untuk program S1 Pendidikan Akuntansi. Nah, teman-teman dari Aslab ini bertugas untuk membantu kegiatan tersebut agar berjalan lancar sesuai dengan pembagian tugasnya. Oke, baik. Jadi Asisten Laboratorium Akuntansi ini adalah kegiatannya membantu Departemen Akuntansi sendiri gitu ya Kak? Iya. Lalu apa sih yang membedakan Asisten Laboratorium Akuntansi dengan organisasi yang lainnya Kak gitu? Nah, yang membedakan Aslab ini dengan organisasi yang lain itu yang pertama, Aslab ini bukan murni sebuah organisasi. Nah, Aslab ini adalah sebuah volunteer biasa. Kalau perbedaan selanjutnya yaitu dari segi fleksibilitas. Di teman-teman Aslab ini mungkin lebih fleksibel ya jika dibandingkan dengan organisasi yang lain. Sebagai contoh nih, teman-teman dari Aslab ini bisa juga untuk mengikuti organisasi yang lain. Seperti saya di sini menjabat selaku Ketua Umum periode 25. Selain itu saya juga aktif mengikuti organisasi yang lain seperti Tax Lover Community, PKM, dan lomba-lomba akademik yang lain seperti SI, lomba akuntansi, dan yang lain-lain, Kak. Oh, wah, jadi dari asisten laboratorium akuntansi sendiri ini sangat fleksibel ya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri itu ngapain aja nih Kak? Nah, kegiatannya itu macam-macam, Kak. Ada yang bisa menjadi host, jadi MC, ngedit video atau foto, melakukan input data, dan pengumpulan data. Sangat banyak.
Oke, jadi di ASI Laboratorium ini kita bisa banget buat mengasah kemampuan kita di soft skill gitu ya Kak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan pembagian tugas sendiri di ASI Laboratorium Akuntansi ini dibagi per divisi atau gimana Kak pembagiannya gitu? Untuk pembagian sendiri di asisten laboratorium akuntansi UM ini dibagi per divisi, yang dimana divisinya ada 3 bagian, yaitu divisi data bisnis, divisi kreatif, dan juga media informasi. Wah, ada 3 divisi nih ya Kak ya. Aku mau nanya nih Kak, kalau dari divisi data bisnis sendiri itu kegiatannya ngapain aja nih Kak? Cukup simpel, di divisi data bisnis ini kita cuma mengelola dan juga mengumpulkan data-data, yang dimana sejumlah data-data tersebut itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau untuk kriteria khususnya ini ada nggak sih Kak? Mungkin teman-teman yang mau join di divisi data bisnis ini bisa Mempelajari lebih dalam terkait komputer gitu Kak? ya Biasanya kalau dalam bisnis kan biasanya gitu ya Kak? memiliki skill, diantaranya bisa mengoperasikan Microsoft Office dan juga cakap dalam mengumpulkan dan pengarsipan data sesuai dengan tugas dari divisinya itu sendiri. Oke, jadi teman-teman yang mungkin lagi pengen atau nantinya mau join di ASTA Laboratorium 2026 dan pengen ambil dari divisi data bisnis, boleh banget buat mempersiapkan, buat melatih skill terkait dengan komputernya gitu ya Kak. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan divisi kreatif nih. Tugasnya dari divisi kreatif sendiri itu apa sih Kak? Apa ada proyek atau hal lain di dalam divisi kreatif? Untuk divisi kreatif ini lumayan beragam ya. Di divisi kreatif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian talent, yang dimana mereka bisa menjadi host, reporter, atau MC. Dan yang kedua ada copywriting, yang dimana mereka mengurus segala penulisan mengenai caption dan di media sosialnya. Kemudian yang terakhir ada jabe, yang dimana mereka berfokus untuk publikasi jurnal. Wah, tadi udah diiniin dari divisi kreatif itu ada beberapa bagian gitu ya Kak ya. Nah, kalau untuk yang terakhir nih Kak, yang media informasi itu sendiri apa sih peran pentingnya di asisten laboratorium akuntansi Kak? Untuk media dan informasi ini cukup simpel, tapi peran utamanya sangat penting untuk asisten laboratorium akuntansi UM ini, yaitu mereka bertugas dalam pengeditan, mengedit video, dan juga penguploadan dalam sosial media. Oke, jadi kalau misalkan terkait dengan divisi media informasi itu lebih ke sosial medianya, mengolah sosial medianya gitu ya Kak. Lalu tadi kan juga udah dijelasin tanggung jawab per divisinya ya Kak. Lalu bagaimana, aku ingin tanya kepada Kak Nazril nih, bagaimana cara Kak Nazril ini sebagai Ketua Umum dari Asisten Laboratorium Akuntansi 2025 untuk mempererat hubungan antar divisi, karena kan di sini kita juga memiliki 3 divisi ya Kak. Lalu bagaimana cara untuk mempererat dalam komunikasinya Kak? Mungkin Caranya itu ada banyak ya teman-teman. Mulai dari kita mengadakan piket mingguan. Dari piket mingguan tersebut diharapkan teman-teman itu dapat bertemu dengan divisi lain dan dapat saling mengenal. Yang kedua, kita menyediakan juga platform online seperti grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp tersebut diharapkan teman-teman ini bisa saling mengenal, bertukar ide, bahkan saling bertukar pikiran. Dan acara rutinan yang dilakukan oleh ASLEP ini itu kita mengadakan outbound. Dan yang paling terbaru ini, pekan ini insya Allah kita akan mengadakan juga yang namanya buka bersama oleh seluruh pengurus asisten laboratorium agar terciptanya saling komunikasi yang baik gitu iya. ya. Oke. Wah, jadi banyak sekali nih ya tadi apa caranya buat mengatur komunikasi dengan per divisi gitu ya Kak Iya. ya. Nah, selanjutnya kalau untuk manfaatnya sendiri dan privilege-nya sendiri bagi kakak sendiri nih di dalam menjadi pengurus asisten laboratorium akuntansi sendiri itu gimana? Apa nih Kak? Manfaatnya itu sangat banyak ya. Mulai dari kita itu mendapatkan pengalaman baru, memperluas relasi, dapat melatih public speaking, dapat melatih manajemen waktu yang baik, dan yang paling terpenting itu teman-teman, jika kita join ASLEP ini, kita itu dapat lebih dekat dengan Bapak dan Ibu dosen, ya khususnya dari Bapak Ibu dosen dari Departemen Akuntansi. Sebagai contoh yang kemarin saja kita melakukan rapat untuk membahas akreditasi buat S1 Pendidikan Akuntansi itu, kita itu dihadiri langsung oleh Ibu Kepala Departemen Akuntansi, yaitu Ibu Diana. Nah, pada kesempatan tersebut kita dapat bertemu secara langsung dengan beliau, dan kebetulan kemarin saya dapat
berjabat tangan secara langsung dengan beliau. Nah, teman-teman masa nggak pengen sih bertemu secara langsung dan salaman dengan beliau? Aduh, banyak banget ya manfaat dan juga privilege yang didapatkan jika kalian bergabung menjadi pengurus dari Asal Laboratorium nih, teman-teman. Lalu mungkin selainnya pastinya kan udah dinanti-nanti oleh Sobat Lab ini Kak. Bagaimana sih cara bergabung menjadi bagian dari Asisten Laboratorium Akuntansi? Dan siapa sih yang bisa bergabung di dalam Asisten Laboratorium Akuntansi sendiri Kak? Apakah mungkin ada kriteria khusus yang dijadikan aturan atau jadikan acuan buat bisa join di Asal Laboratorium Kak? Baik, untuk sistem rekrutmen sendiri itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti seleksi administrasi bisnis. Seleksi administrasi duluan gitu ya? Mengikuti seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara, yang dimana informasi tersebut akan ada di IG Lab Akuntansi UM. Bisa kalian cek di akun Instagram dari Lab Akuntansi Universitas Negeri Malang ini. Nanti di sana akan dijelaskan mengenai kriteria per divisi seperti apa, tanggal untuk seleksi administrasi dan juga wawancara seperti apa nantinya. Nah nih, kira-kira kalau untuk open recruitment sendiri nih ada di bulan apa nih Kak? Pasti Sobat Lab ini udah menanti-nanti nih Kak. Untuk bulan biasanya kita open pada bulan Januari. Jadi buat kalian yang tanpa ada batasan tahun ya, jadi kalian mulai dari tahun angkatan 2022, 2023 maupun 2024, bahkan 2025 calon maba ini bisa bergabung banget jadi anggota baru Asisten Laboratorium UM ini. Oke, jadi teman-teman harus pantengin dulu yang pertama sosial medianya dari Asal Laboratorium Akuntansi UM sendiri. Dan untuk pendaftarannya itu biasanya dibuka di bulan Januari teman-teman. Jadi ingat bulannya di bulan Januari ya teman-teman. Dipilih nggak sih ya Kak ya? Iya dong. Para calon maba 2025. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast ini nggak update kali ya kalau misalkan nggak ada closing statement nih Kak, dari Kak Nazrul dan juga Kak Intan, bisa dong buat mengasih closing statement mungkin dari Kak Nazrul terlebih dahulu. Dari Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang sangat besar ini, diberikan kesempatan untuk berbagi informasi dan juga bertemu dengan host-host yang keren ini juga. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin selanjutnya bisa ditambahin nih Kak, closing statement-nya dari Kak Nazrul selaku Ketua Umum dari Asisten Laboratorium. Harapan kami dari penyampaian dari itu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang membutuhkan data laporan keuangan, bisa nih buat dikepoin di pamflet yang ada di IG kita, yaitu Lab Akuntansi FEB UM. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menjadi bagian dari Asisten Laboratorium Akuntansi bukan hanya tentang belajar dan bekerja, tapi juga tentang bertumbuh, berjejaring, dan berkontribusi dalam lingkungan yang penuh dengan kolaborasi. Di sini kita tidak hanya mendapatkan pengalaman yang berharga dalam bidang akuntansi dan bisnis, tapi juga mengasah keterampilan kepemimpinan, kreativitas, dan kerja tim. Bener banget, jadi untuk Sobat Lab yang ingin berkembang dan juga mencari banyak pengalaman baru di bidang soft skill maupun hard skill-nya, jangan ragu dan juga jangan bimbang untuk bergabung di Asisten Laboratorium Akuntansi FEB UM 2026. Kami menantikan kalian yang siap belajar, berbagi, dan juga bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di Asisten Laboratorium Akuntansi 2026. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan wawasan bagi para teman-teman Sobat Lab yang mendengarkan podcast di akuntansi, kapanpun, dimanapun kalian berada. Jangan lupa nantikan episode-episode kami selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.